Oke, kembali lagi bersama saya. Siapapun yang menonton video ini, mostly ini bukan untuk ditonton karena penontonnya pasti tidak ada. Tapi tidak masalah karena ini video berfungsi untuk cloud video saja. Jadi bodo amat ada yang nonton apa tidak. Tapi sekarang saya akan membahas kembali mengenai saham yang sudah kita review beberapa waktu lalu, yaitu saham batubara dan yang bersifat tambang. Sekarang begini, saya pernah membahas mengenai saham bernama Adro. Nah, saham Adro itu kita bahas kira-kira itu 2 minggu yang lalu. Itu ada di video yang di sana. Dan teman-teman bisa melihat bahwa hari ini dibandingkan dengan tanggal 11 Agustus, itu pada saat kita upload videonya ya. Sebentar, biar kita ambil aja nih. Gampang. Nah, jadi begini. Sampai mana saya tadi? Oh ya. Adro itu dari tanggal 11 Agustus dia udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat, jika Anda masuk di tanggal 11 Agustus kemarin, asumsikan di sini, maka keuntungan dalam 2 minggu sudah 8%. Oke? 8%. Kemudian kita lihat satu saham lagi yang bernama MDKA. Nah, MDKA ini memang turun. Tetapi secara garis besar ini masih naik, guys. Itu baru 2 minggu ya. MDKA itu masih di batas 4.000 untuk supportnya. Kemudian satu saham lagi yaitu BSSR yang masih masuk ke dalam coal atau batubara, emas hitam ya. Nah, emas hitam yang kita maksud ini bernama BSSR. Itu tanggal 11 saya sarankan masuk, asumsiin masuk di sini deh tanggal 12-nya. Sekarang sudah untung sekitaran 7%. Jadi 8 tambah 7%. Mantap. Nah, kemudian muncullah sebuah pertanyaan ya kan. Sampai mana nih kok masuknya di saham yang satu ini? Maksudnya holdnya ya, bukan. Sampai kapan nih kok holdnya di saham yang satu ini? Iya, itu teman-teman bisa melihat jawabannya di channel Telegram kita loh. Itu namanya Muter Cuan itu. Jadi kita infokan semuanya di sini. Anda masuk saja ke sini. Ya, ini adalah saham yang direkomendasikan itu saham-saham yang risknya rendah tapi returnnya tinggi. Nah, kalau biasa itu risknya rendah, returnnya rendah. Ini risknya rendah, returnnya tinggi. Lah, fiktif itu mana bisa? Ya, Anda masuk saja dan Anda buktikan sendiri ya. Oke. Nah, mengenai suku bunga yang naik di Indonesia dan The Fed juga masih naikin suku bunga, itu kira-kira saham apa aja yang berbahaya dan saham apa saja yang diuntungkan, guys. Nah, itu akan ada di satu video lagi, dan entar lagi gue mau tag lagi. Tapi kalian bisa lihat di sini atau dimanapun itu, nggak pernah edit ya, jadi nggak tahu. Untuk saham-saham ini, itu saya bocorkan dulu. Sektornya properti itu akan berdampak negatif jika suku bunga naik karena KPR jadi mahal ya, kredit semua jadi mahal. Tapi jika Anda punya rumah, bisa saja kita melakukan yang namanya jual surat rumah, guys, karena kreditnya menguntungkan sekali. Kalau tidak punya rumah, maksudnya ngontrak ya mending deposito deh. Nah, deposito bisa, surat utang bisa. Itu BMTR kemarin baru keluarin surat utang juga, bond dan jenis itulah. Nah, itu bisa disiasati dengan cara seperti itu. Intinya sedikit dibocorin, saham properti itu tidak bagus karena semua harga properti jadinya tinggi, guys. Oke, mantap. Terima kasih.